Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Gita. Kita akan sama-sama belajar tentang ungkapan petunjuk. Apa tadi? Ungkapan petunjuk. Tapi sebelumnya kalian coba perhatikan gambar yang ada di layar handphone kamu. Nah, kira-kira dari gambar ini kalian bisa melihat ya, apa sih yang mereka sedang lakukan? Ya, sedang apa ini? Sedang bersih-bersih rumah ya. Iya, coba perhatikan, ini adalah keluarga Uni. Ya, keluarga Uni sedang bersih-bersih teras rumah ya. Kalau kamu lihat di sini ada ibunya Uni, ada ayahnya Uni, dan ada Uni di sini. Uni sedang apa ya di sini? Sedang membersihkan jendela kaca ya. Nah, mereka semua ini bekerja sama untuk membersihkan rumah supaya lingkungan rumahnya bersih dan sehat. Siapa yang pernah bantuin orang tuanya bersih-bersih rumah? Ya, bersih-bersih rumah itu kegiatan yang bagus ya, kegiatan yang baik. Nah, selanjutnya Bu Gita akan bacakan percakapan antara Ibu Uni dengan Uni. Ya, kamu dengarkan baik-baik ya. Di sini Uni berkata, "Ibu, bolehkah aku membantu membersihkan kaca jendela?" "Boleh, Uni. Tapi Uni belum tahu caranya. Bagaimana cara membersihkan kaca jendela?" "Mudah sekali, Uni. Basahi lap dengan sedikit air, lalu gosokkan ke kain kaca. Setelah itu, keringkan dengan kertas koran." "Baik, Bu. Aku akan melakukannya." Nah, dari percakapan ini, tadi sebenarnya Uni mau ngapain ya? Mau membantu ngapain? Membantu membersihkan jendela. Tapi Uni pertamanya belum tahu caranya seperti apa. Bagaimana cara membersihkan jendela? Nah, kemudian ibunya Uni menjelaskan. "Oh, itu mudah sekali ya. Caranya itu yang pertama, basahi lap dengan sedikit air. Ya, lapnya dibasahi dengan air. Lalu gosokkan kain ke kaca. Setelah itu, keringkan dengan kertas koran." Nah, apa yang disampaikan oleh Ibu Uni ya, tadi dari sini basahi lap dengan sedikit air, gosokkan kain ke kaca, terus keringkan dengan kertas koran. Ini kita sebut sebagai ungkapan petunjuk ya. Kenapa ungkapan petunjuk? Coba. Ungkapan petunjuk disebut juga instruksi ya. Ungkapan petunjuk bertujuan memberi suatu arahan ya, cara melakukan sesuatu ya, atau petunjuk membuat sesuatu. Kalau ini kan yang tadi dijelaskan oleh ibunya Uni itu petunjuk cara ngapain tadi ya? Membersihkan kaca ya. Tadi ada 3 poin. Yang pertama, basahi lap dengan sedikit air. Itu petunjuk yang pertama. Terus petunjuk yang kedua, gosokkan kain ke kaca. Itu petunjuk yang kedua. Terus yang petunjuk yang ketiga, setelah itu keringkan dengan kertas koran. Nah, itu adalah ungkapan petunjuk ya, menjelaskan cara melakukan sesuatu. Sekarang perhatikan lagi. Nah, di sini Bu Gita juga punya petunjuk. Petunjuk apa Bu Gita? Yuk kita baca sama-sama. Cara membersihkan lantai ya. Cara membersihkan lantai. Ini juga petunjuk ya. Nah, yang pertama, siapkan sapu, pengki,
tempat sampah, ember, alat pel, dan cairan pembersih. Ya, alat-alatnya semuanya disiapkan. Yang pertama. Kedua, sapulah seluruh lantai dari bagian dalam keluar ruangan. Ya, disapu. Nah, ini petunjuk yang kedua. Petunjuk yang ketiga, gunakan pengki untuk mengumpulkan debu dan kotoran ya, atau kamu biasanya nyebutnya serok ya. Nah, pakai serok dimasukkan kotorannya. Terus yang keempat, buang debu dan kotoran yang terkumpul ke tempat sampah, dibuang di tempat sampah. Terus selanjutnya apa? Kita lihat lagi. Yang kelima, ada apa ini? Isi ember dengan air bersih secukupnya. Karena kita mau mengepel lantai ya. Jadi isi dulu embernya dengan air. Kemudian yang keenam, tuangkan cairan pembersih lantai secukupnya ke dalam ember berisi air. Ya, cairan pembersih lantai yang baunya wangi itu ya, biasanya mama kamu punya di rumah. Terus yang ketujuh, masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih lantai. Diceplukin satu-satu ya, diceplungin satu-satu pelan-pelan. Nah, kalau sudah, yang kedelapan diapakan? Diperas. Peras kain pel yang sudah dicelupkan ke dalam air dan cairan pembersih. Diperas dulu sampai kering, jadi nggak terlalu basah. Kalau basah nanti jadi banjir lantainya ya, harus yang kering. Nah, selanjutnya yang kesembilan atau yang terakhir apa? Gosokkan kain pel secara merata di atas lantai yang kotor. Kita sudah bisa mulai mengepel lantainya. Seperti itu ya. Itu tadi contoh petunjuk ya, petunjuk dalam melakukan sesuatu hal. Kalau ini tadi petunjuk cara mengepel lantai. Kalau tadi yang pertama petunjuk apa ya? Membersihkan jendela. Yang kedua ini petunjuk membersihkan lantai ya. Sekarang selanjutnya, nah, kita mengurutkan gambar seri. Ayo perhatikan gambar. Nah, kita urutkan ya gambar-gambar tersebut menjadi petunjuk yang benar. Jangan sampai petunjuknya kebalik-kebalik, nanti salah ya. Yuk, coba perhatikan. Nah, ini ada petunjuk atau cara ya menjemur pakaian. Menjemur pakaian, kira-kira yang mana dulu? Ayo coba perhatikan. Nah, yang pertama, baliklah pakaian hingga jahitannya di luar. Terus ini, kibaskan pakaian yang sudah diperas. Terus ini, gantungkan pakaian pada tiang jemuran. Lalu yang ini, peras pakaian yang sudah dicuci. Kira-kira yang pertama mana dulu? Nah, kan baju kalau sudah dicuci kan masih basah, harus diapakan dulu ya? Diperas terlebih dahulu. Jadi ini yang pertama, nomor 1. Nah, peras pakaian yang sudah dicuci. Setelah diperas diapakan? Dikibas-kibaskan ya. Kibaskan pakaian yang sudah diperas. Kan kalau habis diperas biasanya kusut. Nah, ini dikibas-kibas supaya tidak kusut. Nah, ini yang kedua. Terus, apakah langsung dijemur? Apakah langsung digantungkan? Tidak ya, kita harus balik dulu. Baliklah pakaian hingga jahitannya di luar, dibalik dulu ya. Balik dulu bajunya. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir, kita jemur atau kita gantungkan pakaian pada tiang jemuran. Ini yang keempat. Coba ya kita lihat apakah sudah betul.
Nah, sudah betul ya. Ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua dikibaskan ya. Pertama diperas, kemudian dikibaskan, lalu dibalik pakaiannya, dan yang terakhir baru deh dijemur ya. Nah, kalau kita urutkan menjadi seperti ini ya. Peras pakaian, kemudian dikibaskan, lalu bajunya dibalik, dan yang terakhir dijemur. Nah, itu dia tadi kita belajar tentang ungkapan petunjuk ya. Ingat, petunjuk itu bertujuan memberi suatu arahan. Arahan apa, Bu? Arahan melakukan cara melakukan sesuatu atau cara membuat sesuatu ya. Sekarang kamu sudah tahu ungkapan petunjuk, dan nanti kegiatannya seperti apa kamu perhatikan. Nanti Bu kita kasih tahu kegiatan hari ini. Seperti itu ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau masih bingung bisa diulangi lagi. Semoga bisa dipahami ya. Bu kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.